Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis data pada proses pengembangan AI. Nah, yang pertama itu data akan dilakukan untuk training data ya, atau digunakan untuk melakukan pelatihan model AI. Jadi AI itu harus kita kasih data, untuk kemudian data yang kita beri ke AI itu akan dipelajari sedemikian rupa melalui algoritma yang udah kita tentukan juga, pola-polanya hingga nilai-nilainya juga. Untuk kemudian si AI ini bisa memprediksi kalau mungkin nanti kita coba tes atau kita uji dengan satu data yang real begitu ya. Kemudian ngomongin soal testing data, ini testing data juga harus kita siapkan untuk menguji apakah model yang sudah kita buat melalui data train tadi itu sudah cocok atau kurang gitu ya. Kemudian ada validasi data. Validasi data ini digunakan untuk melakukan validasi pada model dengan melakukan fine tuning agar tidak overfitting. Oke, kalau ngomongin soal overfitting biasanya ada model-model yang terlalu cenderung bisa melakukan prediksi pada satu kelas saja gitu. Jadi kalau misal saya punya data, tapi ternyata datanya dari 100 data, ternyata 80 datanya adalah data laki-laki, 20 datanya adalah data perempuan. Karena data laki-laki dan perempuan tidak balance atau tidak seimbang, otomatis nanti model yang kita akan buat itu akan cenderung bisa mendeteksi data yang berhubungan dengan data laki-laki saja gitu. Ini juga bisa masuk pada poin overfitting atau bias juga gitu, biasing data. Nah, selanjutnya kita masuk ke data source atau sumber data. Data sources itu ada dua, data internal dan data eksternal. Kalau ngomongin soal data internal adalah data yang sumbernya itu dari perusahaan kita sendiri nih, bisa dari kita sendiri atau hasil riset sendiri atau hasil survei sendiri begitu ya. Nah, biasanya data ini bersifat khusus dan tergantung dengan kegiatan operasional yang sifatnya internal organisasi atau perusahaan, seperti SDM-nya, operasi, kemudian keuangannya, hingga pemeliharaannya. Ini banyak banget data-data internal yang bisa kita cari. Kemudian contohnya seperti data penjualan dan data customer ya. Itu juga termasuk data yang bisa dikategorisasikan menjadi data internal. Nah, kemudian kalau data eksternal biasanya kita juga bisa membeli data yang sifatnya eksternal pada penyedia data. Biasanya surveyor atau lembaga-lembaga survei itu menyediakan data yang emang bisa dijadikan dasar untuk melakukan suatu model gitu. Nah, contoh dari data eksternal yaitu data riset pasar. Ini bisa include tren pasar, perilaku konsumen, analisis pesaing, ya dan lain-lain gitu ya. Kemudian selain itu ada data media sosial juga, hingga data yang sifatnya data pemerintah. Biasanya ngomongin soal data sensus dan indikator SES atau strata economic status. Nah, data eksternal ini bisa ada banyak cara untuk mendapatkannya, yaitu data yang emang tersedia secara publik. Biasanya data-data yang berhubungan dengan data statistik yang ada di lembaga BPS itu bisa kita ambil nih beberapa datanya gitu. Karena datanya emang sifatnya harus publik dan harus ditransparansi ya oleh pemerintah. Itu bisa kita download gitu. Kemudian ada teknik lain yaitu web scraping. Web scraping ini mengambil data dari situs website, dari front end-nya kita coba cari tag khususnya untuk kemudian kita ambil nih datanya gitu. Ini bisa dilakukan melalui e-commerce dan media sosial. Kemudian pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini seperti yang saya sudah sebutkan tadi, organisasi atau lembaga-lembaga tertentu biasanya mengumpulkan sekaligus menjual data nih untuk kemudian bisa dijadikan dasar untuk pemodelan gitu. Nah, kemudian ada API. Organisasi dapat mengakses data dari sistem organisasi lain.
API Google Maps untuk data geografis. Ini contohnya.